Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ats-tsabatu fil iman, tetap teguh dalam keimanan kita, tetap diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semuanya nanti di akhirat di surganya, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muslimun wal muslimat, hafizakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini adalah mengkaji kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Adz-Dzahabi. Kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Kabair artinya adalah dosa-dosa besar. Ketika kita berbicara tentang dosa-dosa besar, berarti ada dosa-dosa kecil. Mengapa yang dipilih adalah ditulis atau dikarang kitab dosa-dosa besar, kok tidak dosa-dosa kecil? Karena dosa-dosa besar itu terbilang, artinya ada hitungannya, ada jumlahnya, ada batasan-batasannya. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dosa-dosa kecil. Makanya yang karenanya sedikit itu yang kemudian bisa ditelisik apa saja yang masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Sama dengan ketika kita menghukumi suatu barang yang bisa dikonsumsi, maka yang bisa kita kumpulkan adalah makanan-makanan atau minuman-minuman yang diharamkan. Sedangkan makanan-makanan yang dan minuman-minuman yang dihalalkan itu tidak terbilang. Yang terbilang adalah makanan-makanan yang diharamkan, makanan-makanan yang atau minuman yang diharamkan. Maka dalam kesempatan kali ini kitab Al-Kabair menjadi rujukan bagi kita untuk kita bahas satu persatu dosa-dosa apa saja yang digolongkan termasuk dosa-dosa besar. Beliau mencatat dan mengumpulkan ada lebih dari 70 jenis dosa besar di dalam kitab ini. Ada 76 yang dikategorikan dosa-dosa besar. Apakah dosa besar itu jumlahnya sekitar itu? Para ulama berbeda pendapat ketika menyebutkan dosa jumlah daripada dosa-dosa besar. Sebagian ada mengatakan bahwa jumlah dosa-dosa besar itu ada 7. Kenapa ada 7? Karena mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, hindarilah 7 dosa-dosa yang menghancurkan. Sedangkan ulama yang lainnya mengatakan bahwa jumlah dosa besar seperti termasuk Imam Dzahabi juga merujuk kepada pendapatnya Ibnu Abbas, maka
Mereka mengatakan bahwa dosa besar itu berkisar ya, antara 7 sampai 70. 7 sampai 70. Ya, ada yang mengatakan sampai 90. Ya, perbedaan ini tetap saja ada bilangannya. Sedangkan dosa-dosa kecil itu tidak terbilang. Dan nanti akan kita definisikan apa yang dimaksud dengan dosa besar menurut para ulama. Maka sebelum masuk ke dalam definisi dosa besar, kita sedikit membahas tentang tarjamatu al-muallif, ya, biografi singkat tentang pengarang kitab ini. Al-Imam Az-Zahabi namanya adalah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Az-Zahabi, dengan panggilan Abu Abdullah Az-Zahabi. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 673 Hijriah. 673 Hijriah. Dan beliau meninggal dunia di Damaskus pada tahun 748 Hijriah, atau sama dengan usianya 75 tahun. Beliau banyak sekali memiliki karangan-karangan kitab yang sangat bermanfaat ya, dan sampai sekarang masih digunakan oleh para tullabul ilmi. Di antaranya adalah kitab ini, juga kitab An-Nubala atau Syiar A'lamin Nubala, yang berbicara tentang biografi para ulama termasuk para perawi hadis dan para sahabat juga, di situ disebutkan semuanya. Ya. Beliau mencari ilmu ke berbagai negeri, ya, ke Mesir, ke Hijaz, ke Kufah, ke Basrah, ke tempat-tempat yang lainnya, dan mereka atau beliau mengambil ilmu dari para ulama dari tempat-tempat tersebut. Ini biografi singkat tentang beliau. Kemudian kita masuk ke dalam definisi daripada dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa al-kabirah atau dosa yang besar adalah al-kabirah berasal dari kata al-kibru, artinya adalah al-ithmu al-kabir. Al-ithmu al-kabir, dosa yang besar, dan kabair jamak dari al-kabir atau al-kabirah. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfihani dalam kitabnya Mufradat Gharibil Quran, beliau mengatakan al-kabirah, dosa yang besar adalah muta'arifatun fi kulli dzambin ta'dzumu 'uqubatuhu, yaitu setiap dosa yang hukumannya adalah besar, baik hukumannya di dunia maupun hukumannya di akhirat. Kemudian beliau menyebutkan, Ar-Raghib Al-Asfihani mengatakan, menyitir ya, sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang beriman itu adalah orang-orang yang menjauhi kaba'iral itsmi, dosa-dosa yang besar, wal fawahisha, dan dosa-dosa yang menjijikkan. Al-fahisyah biasanya disebutkan oleh sebagian para ulama, maknanya adalah perbuatan zina. Illal lamam, kecuali dosa yang kecil. Artinya orang yang beriman ya, bisa jadi melakukan dosa-dosa yang kecil tanpa mereka sadari,
Tetapi orang yang beriman adalah orang yang tidak sengaja, ya, tidak kemudian sengaja melakukan dosa-dosa yang besar, tidak berniat untuk melakukan dosa-dosa yang besar. Sehingga kalau ada orang yang kemudian terbiasa melakukan dosa-dosa besar, ya, menyadari betul perbuatannya adalah termasuk dosa-dosa besar, maka dia telah melemah keimanannya. Kemudian Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Jikalau kalian bisa meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang untuk kalian, jika kalian bisa meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang untuk kalian, maka nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan memberikan dan menghapuskan ampunan atas dosa-dosa yang kalian lakukan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan dan memisahkan antara dosa-dosa yang besar dengan dosa-dosa yang tidak besar. Ya, karena Allah tidak menyebutkan dosa-dosa itu kecil, ya, tapi disebutkan dosa besar illal lamam. Al-lamam, ya, adalah yang dimaksud dosa-dosa tidak besar. Ya. Kalau tidak besar berarti dosa kecil. Tetapi hakikatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, semua yang namanya dosa itu adalah besar. Di mata Allah, semua yang namanya dosa itu hakikatnya adalah besar. Disebut dengan dosa kecil, kata para ulama, karena kalau dibandingkan dosa-dosa yang lainnya, maka dosa itu dianggap lebih kecil daripada dosa-dosa yang tersebut. Jadi kalau hakikatnya perbuatan dosa yang kita lakukan dalam melanggar larangan-larangan Allah adalah tidak ada yang namanya dosa kecil. Tetapi kenapa para ulama kemudian menyebut dosa kecil? Karena itu bandingannya adalah dosa-dosa besar, sehingga yang dosa ini dianggap kecil. Sama dengan kita menyebut masjid ini besar kalau bandingannya adalah musola. Tapi kalau dibandingkan dengan Masjid Istiqlal, maka masjid ini dianggap masjid kecil. Jadi kecil tidaknya itu relatif, ya. Sama dengan tadi, dosa itu di mata Allah adalah besar, ya. Tetapi ketika dibandingkan dengan ada dosa-dosa yang lebih besar daripada itu, maka dosa tersebut dianggap dosa yang kecil. Kemudian Ibnul Athir mengatakan, al-kabirah, dosa yang besar adalah al-fa'lah al-qabihah minadz-dzunub al-manhiyu 'anha syar'an al-'azimu amruha, adalah perbuatan buruk berupa dosa-dosa yang dilarang secara syariat, al-'azimu amruha, yang urusannya itu besar, al-'azimu amruha, perkaranya itu besar, masalahnya itu besar, bukan hal yang sepele, karena melibatkan kerusakan pada orang lain, karena melibatkan kezaliman kepada orang lain, ya, mafsadah bagi orang lain, maka itu, ya, perkaranya menjadi besar, persoalannya menjadi besar. Seperti kal qatli, seperti membunuh. Karena itu menganiaya, menzalimi orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, menyakiti orang lain. Wazina, perbuatan zina, ya, yang sekarang ini sedang digugat supaya hubungan non marital yang tidak ada hubungan suami istri, pernikahan itu, ya, digugat supaya dibenarkan secara undang-undang negara. Dianggap, ya, dalam Islam adalah zina termasuk dosa yang besar, walaupun suka sama suka. Kalau kemudian ditanya apa ruginya kalau orang berzina satu dengan yang lain, suka sama suka, apa ruginya dan apa kerusakan yang ditimbulkannya, ya, tentu yang ditimbulkannya adalah sangat luas. Yang ditimbulkan ketika perzinahan itu dilegalkan adalah, ya,
tidak adanya regenerasi manusia, akan musnahnya ya, habitat yang namanya manusia. Karena orang ketika berzina, maka mereka hanya ingin bersenang-senang saja. Tujuannya tidak ingin memiliki anak. Dan kalau itu tujuannya, orang kemudian tidak menikah, maunya hanya berzina saja, dan tujuannya tidak ingin punya anak, ya, karena kalau punya anak kemudian siapa yang akan menanggung hidupnya, memberikan nafkah kepadanya, karena tidak ada ikatan. Orang bisa lari begitu saja meninggalkan anak yang dilahirkan, maka akan lumpuh regenerasi manusia ini. Demikian pula apa yang kemudian terjadi pada anak yang dilahirkan. Tentu ketika hal itu dihasilkan dari perzinahan akan membuat anak itu menjadi sangat malu dan akan hilang mentalnya, tidak berani menghadapi kenyataan hidup bersama dengan masyarakat yang ada. Demikian pula ini akan mencemarkan ya, keluarga besarnya. Karenanya hukumannya menjadi berat, disebabkan karena akan tercoreng suatu suku, tercoreng suatu keluarga besar karena disebabkan ya, adanya perbuatan tersebut. Ya. Kemudian beliau katakan wal firaru minaz zahfi, lari dari pertempuran, ya, akan mengakibatkan kekalahan dari pasukan tersebut. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Kemudian Al-Hafidz Abu Amr Ibnu Shalah mengatakan definisi dosa besar adalah kullu dzambin kabirin, semua dosa, kullu dzambin, setiap dosa, kabura wa azuma idhaman yasihhu ma'ahu an yutlaqa alaihi ismul kabir, yaitu dosa, setiap dosa yang pantas dilabelkan kepadanya dengan nama dosa besar. Wa wusifa bikaunihi 'aziman 'alal itlaq, dan diberikan sifat dengan dosa yang besar secara mutlak, ya. Serta memiliki tanda-tanda, lahulaha amaratun, memiliki sifat-sifat. Di antara sifat-sifat dosa yang besar sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Shalah adalah ijabu al-haddi, adanya had, hukuman yang ada di dunia. Kalau orang membunuh dianggap dosa besar karena hukumannya adalah kisos. Kalau melukai, memotong tangan, memotong kaki, melukai kuping, mata dan sebagainya, maka hukumannya adalah juga kisos. Ketika dilakukan secara sengaja, kalau tidak sengaja maka pakai diat atau membayar sejumlah uang yang diberikan kepada korban. Uangnya diberikan kepada korban. Ya, kalau kita sekarang ini juga lagi rame undang-undang ya, KUHP di mana ada denda-denda tertentu. Ayam masuk rumah orang didenda 10 juta. Ini uangnya kemana? Kalau dalam Islam disebut dengan doman. Doman artinya kalau ada orang yang memiliki binatang atau hewan ternak kemudian merusak benda orang lain, ya, merusak sawah, merusak kebun, merusak barang-barang, maka pemilik binatang tersebut harus mengganti berapapun jumlahnya. Tidak bisa ditentukan 10 juta. Kalau yang dirusak mobil didorong sama kerbau kemudian nyebur jurang, gantinya ganti ya, mobil, bukan cuma 10 juta. Ayam cuma mecahin piring, masuk 10 juta piring. Yo ganti piring. Ini 10 juta nggak tahu nanti diambil kemana, apa diambil ke kas negara ataukah mana. Itu ya. Ya. Jadi ijabul haddi, ada hukuman di dunia. Ya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang mencuri dipotong tangan dan lain sebagainya. Ketika ada hadnya, ada hukuman yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka itu termasuk dosa yang besar. Ya. Kemudian ciri yang lainnya adalah kata beliau al-i'adu 'alaiha bil 'adzabi bin nari wa nahwiha. Ada ancaman akan dimasukkan ke dalam neraka.
atau diberikan hukuman dengan hukuman secara definitif yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Ya, disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Ya, fil kitabi was sunnah. Jadi kalau disebutkan hukumannya orang melakukan ini akan masuk ke dalam neraka. Orang yang akan begini maka akan dihukum di neraka begini. Maka itu termasuk kategori dosa yang besar. Au wasfu fa'iliha bil fisqi nasson, atau orang yang melakukan perbuatan itu ya, disebut sebagai orang fasik. Jadi kalau ayat itu diakhiri dengan wa ulaika humul fasiqun, maka berarti termasuk dosa besar. Kalau disebutkan sifat kefasikan kepada pelakunya. Wa minha al-la'nu. Di antaranya yang lainnya sifatnya adalah ketika ada laknat baik dari Allah maupun Rasulullah. Misalnya la'anallahu kada wa kada. Allah melaknat begini dan begitu. Ya, maka itu termasuk dosa yang besar. Ya. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan Allah melaknat ya perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu adalah termasuk dosa besar karena ada kata la'ana, dilaknat. Kemudian Al-Hafidz ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dosa besar adalah kullu dzambin yutlaqu alaihi binassi kitabin aw sunnatin aw ijma'in annahu kabirah. Setiap dosa yang dinas oleh kitab, sunnah dan ijma' bahwa dia termasuk dosa yang besar. Ya. Jadi Allah menyebutkan ini adalah dosa besar. Rasulullah menyebutkan ini adalah dosa yang besar. Misalnya tadi disebutkan ya kan, istanibu as-sab'a al-mubiqat atau iyyakum wal kabair. Jauhilah dosa-dosa besar. Jadi Rasulullah menyebutkan ini adalah dosa besar. Maka secara tekstual ketika itu disebut dengan dosa besar, maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Au ukhbira fihi bi syiddatil iqab, atau ada kabar bahwa perbuatan itu ada hukuman yang syadid, yang keras. Au ulliqa alaihi al-had, atau diberikan hukuman had kepadanya. Au syuddida an-nakiru alaihi, atau pengingkaran yang begitu besar dari Allah dan Rasulnya, maka dia adalah termasuk dosa besar, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya. Fasahihu adamu hasriha fi adadin muayyan. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya, dan yang sahih adalah tidak ada jumlah yang tertentu. Tapi dosa apapun yang memiliki sifat-sifat tadi yang disebutkan, maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Walaupun kemudian para ulama berusaha untuk mencari, meneliti kira-kira dosa-dosa yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi itu apa saja. Maka ada yang kemudian menemukan jumlahnya, ada yang sekian. Ya. Ya. Perbedaan itu tentu disebabkan karena ketelitian satu dengan yang lainnya. Kemudian al-farqu bainaha wa bainas shaghirah, perbedaan antara dosa besar dengan dosa yang kecil. Ya. Disebutkan kullu dzambin wa ma'siyatin lillahi kabirah wala saghair fi dzunubi haqiqatan. Ini yang saya sebutkan di awal tadi. Setiap dosa dan maksiat kepada Allah itu hakikatnya itu adalah besar, dan tidak ada dosa kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yuqalu li ba'dhiha saghair bin nisbati ila ma hiya a'dhamu wa akbaru minha. Disebut dengan dosa kecil karena ada dosa yang lebih besar daripada itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Izzuddin Abdus Salam mengatakan untuk membedakan antara dosa kecil dan dosa besar, ya. Beliau mengatakan, idza aradta ma'rifatal farqi, kalau kamu ingin mengetahui perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar, maka fa'rid mafsadadadz dzambi ala mafasidil kabair. Maka lihat
dampak kerusakannya yang ditimbulkan. Semakin besar kerusakannya, maka semakin besar pula dosa yang dilakukan. Tetapi kalau kerusakannya sangat-sangat kecil atau bahkan tidak ada kerusakan sedikit pun, maka itu bisa dikategorikan dosa-dosa kecil. Wa in sawat adna mafasidil kabair warbat 'alaiha fahiya minal kabair. Kalau dosa itu kerusakannya, ya kan? Kemudian asalnya adalah kecil, tapi kemudian berkembang sehingga menjadi luas, maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Beliau kemudian memberikan contoh, faman syatamar robba, siapa yang mencaci Allah. Nah, saat ini kita sering membaca di medsos, ada saja orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya, mencaci Allah, Rasulnya, istahana bir rusul, meremehkan para rasul, au kadzdzaba wahidan minhum, atau mendustakan satu orang saja di antara para nabi dan para rasul tersebut. Mendustakan artinya tidak mempercayai, menganggap para nabi, para rasul itu dusta atau berbuat atau prinsipnya, ajaran-ajarannya itu tidak benar. Au sammaghal Ka'bah bil adirah, atau menghinakan Ka'bah dengan kotoran-kotoran, membuang kotoran ke Ka'bah misalnya. Au alqa al mushafa fil qadurat, atau membuang mushaf di tempat sampah. Fahiya min akbaril kabair, maka ia termasuk dosa besar yang paling besar. Min akbari al kabair. Walam yusarri asyaru bi annahu kabirah, walaupun syariat tidak menyebutkan itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena mafsadahnya, kerusakannya itu sangat luas. Jadi walaupun secara tekstual tidak disebutkan perbuatan-perbuatan itu termasuk dosa besar, tapi dilihat bahwa dampaknya, kerusakannya itu sangat-sangat luas, sangat-sangat besar, maka itu masuk dalam kategori bukan hanya kabirah, dosa yang besar, tapi akbar al-kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Demikian pula kalau ada orang amsaka imra'atan muhsanatan, orang yang megang-megang perempuan yang muhsanah, yang sudah bersuami, atau membunuh orang Islam, maka fala syakka, maka tidak diragukan bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan ini lebih besar an mafsadati aklimanil yatim, lebih besar daripada memakan harta anak yatim. Padahal memakan harta anak yatim adalah termasuk kabirah, termasuk dosa yang besar. Walaupun tadi menyentuh atau memegang-megang wanita yang sudah muhsanah, yang sudah menjadi istri orang lain, atau musliman, atau orang yang membunuh orang Islam, itu tidak sebut secara definitif bahwa dia termasuk dosa yang besar, tapi karena kerusakan yang ditimbulkannya itu begitu banyak, maka masuk dalam kategori dosa yang besar. Kemudian laudallal kuffar, kalau ada orang yang menunjukkan kepada orang kafir ala auratil muslimin, menunjukkan orang kafir sehingga mereka mengetahui dan melihat aurat orang-orang Islam, kekurangan-kekurangan dalam diri orang-orang Islam, ma'ilmihi bi annahum, disebut dan dia tahu bahwa hal itu akan menyebabkan orang-orang kafir itu bisa menghabisi orang-orang Islam, yasta'silunahum bidalalatihi, dan mereka bisa membunuh secara brutal orang-orang Islam, padahal dia hanya menunjukkan saja di mana tempatnya. Seperti zaman penjajah dulu, ada pengkhianat bangsa yang menunjukkan kepada Belanda, menunjukkan pejuang-pejuang Muslim atau pejuang-pejuang bangsa Indonesia di sebuah tempat, di tempat persembunyiannya. Maka ini termasuk dosa yang sangat besar. Wa yasubbuna hurmahum wa atfalahum,
wa yasbuna harimahum atfalahum, sehingga mereka kemudian menawan para wanita kaum muslimin dan menawan, menjadikan budak anak-anak mereka, padahal dia hanya menunjukkan tempatnya saja. Ya. Wa yaqtanimuna amwalahum, orang-orang kafir itu kemudian merampas harta orang-orang muslim. Wa yaznuna binisaihim, mereka memperkosa wanita-wanita muslim. Wa yukhribuna diyarahum, menghancurkan dan meluluh-letakkan rumah-rumah mereka. Maka perbuatan dia yang menyebabkan sedemikian banyak kerusakan yang ada, maka hal itu dosanya lebih besar daripada at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari pertempuran. Padahal lari dari pertempuran itu disebut as-sab'u al-mubiqat, 7 dosa yang menghancurkan. Tetapi ternyata ada perbuatan yang lainnya yang dampak kerusakannya lebih besar, tidak disebutkan termasuk as-sab'ul mubiqat. Ya, ternyata dosanya lebih besar daripada lari dari peperangan. Ya, ini kata ya, siapa tadi ya, Ibnu Shalah Izzuddin Ibnu Abdus Salam. Jadi kalau kerusakannya, dampaknya itu sangat luas dan banyak, maka itu menjadi dosa yang sangat besar. Kemudian kalau ada orang bersaksi, bersaksi palsu, dan dia tahu bahwa kesaksiannya itu akan menyebabkan seseorang dibunuh padahal dia tidak bersalah, seseorang dipenjara padahal tidak bersalah, seseorang didenda padahal tidak bersalah, menyebabkan orang lain menderita karena kesaksiannya, maka itu bisa menjadi dosa yang besar, bahkan lebih besar daripada akli malil yatim, memakan harta anak yatim, padahal memakan harta anak yatim adalah termasuk dosa yang besar. Kemudian beliau melanjutkan, kalau ada seseorang yang bersaksi palsu, kemudian hakim juga tahu itu adalah saksi palsu, kemudian dia memutuskan hukum dan tidak sesuai dengan yang seharusnya, dia hanya berdasarkan kepada saksi yang palsu tadi, sehingga menyebabkan harta orang lain harus disita, menyebabkan nyawa orang lain harus melayang, menyebabkan kebebasan orang lain harus hilang karena dipenjara. Dia tahu itu, maka orang yang menghukumi dengan cara tidak adil itu dosanya lebih besar daripada saksi palsu tadi. Kalau dia tahu bahwa itu adalah saksi yang palsu dan dia tidak memutuskan bertentangan dengan kesaksian tersebut, maka hakim itu dosanya lebih besar daripada kesaksian tadi. Jadi maka dari banyak contoh yang beliau sebutkan ini, beliau mengatakan bahwa setiap kerusakan yang kerusakannya itu menimbulkan dampak yang semakin luas, maka dosa itu akan menjadi besar. Dan semakin luas dampak kerusakannya, maka semakin besar pula dosa yang menimpanya. Kemudian diberikan catatan oleh para ulama, al-israru 'ala as-saghirati yaj'aluha kabiratan. Terus menerus dalam melakukan dosa yang kecil itu akan menyebabkan dosa yang kecil itu menjadi besar. Maka sebagian ulama mengatakan, la kabirata ba'da taubati wala saghirata ma'al israri. Tidak ada dosa yang besar kalau disertai dengan taubat, dan tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ini tentang definisi dan gambaran tentang dosa besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Adz-Dzahabi
dalam muqaddimahnya beliau mengatakan, beliau mengatakan bahwa fata'ayyana 'alaina al-fahsu 'anil kaba'ir. Berdasarkan ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, maka jelaslah bahwa perbuatan itu ada yang disebut dengan dosa yang besar, ada yang dosa yang kecil. Likai yastanibuhal muslim, supaya orang Islam itu mau menjauhi dan lebih perhatian terhadap dosa-dosa yang besar itu, maka kami hadirkan kitab ini, kami suguhkan kitab ini agar orang-orang Islam mengetahui dan berhati-hati agar tidak terjatuh kepada dosa yang besar tersebut. Dan beliau katakan para ulama berbeda pendapat tentang dosa besar tersebut. Faqila hiya sab'un, dikatakan ada yang mengatakan bahwa dosa besar itu ada 7 berdasarkan hadis istanibu as-sab'a al-mubiqat. Dan Ibnu Abbas mengatakan hiya ila sab'ini aqrabu minha ila sab'i. Beliau mengatakan bahwa dosa yang besar itu jumlahnya hampir mencapai 70 macam. Itu lebih mendekati kebenaran daripada pendapat yang mengatakan bahwa dosa besar itu hanya 7 saja. Dan di antara dosa-dosa besar itu ada yang akbarul kabair, ada yang dosa yang paling besar di antara semua dosa yang besar. Karena demikian Rasulullah SAW menyebutkan tentang macam-macam dosa tersebut, seperti sabda Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar? Fa innaha thalathan, ia ada 3. Qalu bala. Mau ya Rasulullah? Rasulullah menyebutkan al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qaulaz zuri. Jadi ada akbarul kabair, di antara dosa-dosa besar itu ada yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah. Kemudian uququl walidain, tidak berbakti kepada orang tua, kemudian saksi yang palsu, hadis muttafaqun alaih. Kemudian beliau menyebutkan dosa yang besar pertama adalah asyirku billahi ta'ala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikategorikan sebagai dosa dengan level tertinggi, yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Apa itu syirik? Beliau katakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu kau jadikan bagi Allah tandingan. Kau buat tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu, dan kau menyembah selain Allah, walaupun juga menyembah Allah ma'ahu. Jadi menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, maka itu termasuk syirik. Menyembah hajar, min hajarin, batu. Batu itu berarti adalah berhala-berhala, kan? Au basharin, atau menyembah manusia, seperti yang dilakukan oleh kaumnya Fir'aun ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, dia menyembah manusia. Au syamsin, atau menyembah matahari. Nah, sekarang masih ada orang yang menyembah matahari, dan Nabi Ibrahim pun juga pernah menganggap bahwa matahari itu adalah sebagai Tuhan. Ketika beliau sedang mencari, belum diangkat menjadi nabi, masih mencari siapa sebenarnya Tuhan alam semesta ini. Ketika melihat bintang, dia mengatakan bintang ini adalah Tuhan. Tapi kok redup? Maka Tuhan gak mungkin redup. Ketika melihat bulan juga demikian, mengatakan bulan ini adalah Tuhan. Tapi ketika bulan itu kemudian terbenam, dia mengatakan tidak mungkin Tuhan kok terbenam. Ketika dia melihat matahari, dia mengatakan inilah Tuhan yang sebenarnya karena lebih besar dari yang lain-lainnya. Ketika terbenam, maka dia mengatakan bahwa
Tuhan tidak mungkin terbenam, ya kan? Ya. Karena matahari ini yang kemudian menggerakkan, ya, menjadi penggerak, menjadi sumber, ya, kehidupan yang ada di dunia ini. Dan itu keliru karena di atas, ya, matahari ada yang menciptakannya. Ya. Atau menyembah bulan, menyembah nabi, termasuk menyembah nabi, ya, Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Atau Allah memiliki anak seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah ibnullah, atau orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwa para malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah, ya. Ya. Karena anak Tuhan maka kemudian dipertuhankan, ya. Au syaikhin, atau menyembah syekh, ya, menyembah guru. Ada sebagian kelompok kecil yang kemudian asalnya guru biasa, kemudian mengaku menjadi wali, enggak lama kemudian mengaku menjadi nabi, kemudian mengaku menjadi malaikat Jibril, lama-lama mengaku menjadi Tuhan. Ada yang kemudian manusia menobatkan dirinya menjadi Tuhan, ya seperti Fir'aun itu. Ya, maka itu kemudian kalau kemudian disembah maka itu menjadi syirik. Au jinniin, atau menyembah jin, ya kan? Ada seorang doktor tafsir mengatakan kadangkala seseorang yang bermuamalah dengan bangsa jin bisa berpindah satu dengan yang lainnya, bisa dengan cepatnya. Itu bisa jadi jin itu meminta balas jasa. Ketika seseorang ingin berpindah dengan cepat ke tempat yang lainnya, sebelum dipindahkan ternyata orang itu disuruh bersujud terlebih dahulu kepada jin tersebut. Ya ini. Au najmin, atau bintang, au malakin, atau malaikat ataupun yang lainnya, menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, istighatsah, ya, meminta pertolongan kepada selain Allah yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah, minta hujan kepada selain Allah, ya, minta harta yang banyak kepada selain Allah, ya, maka itu adalah syirik. Ya. Orang pengen cepat kaya bukan meminta kepada Allah, bukan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, tapi justru ke gunung tertentu, ke goa tertentu, kemudian mendapatkan harta yang banyak, menjadi kaya mendadak dan seterusnya. Itu adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa di mana dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan akan mengampuni dosa selain syirik. Jadi kata la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni, ini menjadi salah satu bukti sifat bahwa dosa itu termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Ini ancaman. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Jadi ada ancaman dijauhkan dari surga dan ancaman akan dimasukkan ke dalam neraka, berarti termasuk dosa yang besar. Atau Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan secara definitif bahwa syirik itu termasuk dosa yang besar dalam firman-Nya, innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi zulmun saja itu sudah dosa yang besar, apalagi ditambah dengan azim, maka semakin besar dosa tersebut. Kemudian ayat-ayat tentang hal itu sangat banyak. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu lalu dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik, fahuwa min ashabin nari qat'an, maka dia termasuk penghuni neraka secara pasti. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah lalu dia meninggal dunia dalam keadaan beriman, fahuwa min ashabil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Wa in udziba, walaupun dia harus diazab terlebih dahulu disebabkan karena ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meninggal dunia dalam keadaan beriman, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berbuat syirik, menyembah selain Allah,
kemudian dia tetap mengerjakan sholat, dia tetap zakat, dia puasa, maka semua amal perbuatannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Beliau sebutkan al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, istaribu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. Beliau menyebutkan asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian beliau juga mengatakan, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya, keluar dari agama Islam, ya, dan syirik adalah, ya, orang yang keluar dari agama Islam, maka faqtuluhu, maka hukumlah ia dengan dibunuh. Nah, hukuman bunuh ini tentu adalah termasuk had yang dilakukan di dunia. Maka setiap dosa yang diancam dengan hukuman yang ada di dunia, dengan had yang telah ditentukan, maka itu termasuk dosa yang besar. Ya, ini dosa besar pertama. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.